Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Adila Nurizan Fitri, absen 6 dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh organisasi internasional, yaitu OPEC. Sebelum kita lanjut, kalian tahu nggak sih apa itu organisasi internasional? Jadi, organisasi internasional adalah suatu organisasi yang dibuat oleh anggota masyarakat internasional secara sukarela atau atas dasar kesamaan yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian dunia dalam tata hubungan internasional. Di video kali ini, saya akan bahas 8 materi mengenai OPEC. Berikut adalah daftar materi yang akan saya bahas. Definisi dan negara-negara anggota OPEC. Organization of Petroleum Exporting Countries atau disingkat dengan OPEC didirikan pada tanggal 14 September 1960. Sejak tahun 1965, markasnya bertempat di Wina, Austria. Dengan adanya OPEC, diharapkan bisa mencegah persaingan yang tidak sehat dari negara-negara penghasil minyak. Negara pendiri OPEC ada 5, yaitu Iran, Irak, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela. Negara-negara anggotanya itu ada 3, dari Afrika, Timur Tengah, dan dari Amerika Selatan. Dari Afrika ada Aljazair, Angola, Libya, Nigeria. Dari Timur Tengah ada Arab, Iran, Irak, Kuwait, dan Uni Emirat Arab. Dan dari Amerika Selatan ada Ekuador. Dan ini adalah maps negara anggota OPEC. Selanjutnya, tujuan OPEC. Tujuan OPEC yang pertama yaitu menegosiasikan masalah mengenai produksi, harga, dan hak konsesi minyak bumi dengan perusahaan-perusahaan minyak. Yang kedua, koordinasi dan unifikasi kebijakan perminyakan. Yang ketiga, menjamin income tetap bagi negara produsen minyak. Yang keempat, menjamin suplai minyak bagi konsumen dan kembalinya modal investor di bidang minyak secara adil. Kemudian ada faktor pendiri OPEC. OPEC itu kenapa bisa berdiri? Faktornya apa sih? Jadi, OPEC ini dipicu oleh keputusan sepihak 7 perusahaan minyak raksasa dari negara maju yang sering disebut The Seven Sisters. The Seven Sisters itu ada Standard Oil of New Jersey, Royal Dutch Shell, Anglo-Persian Oil Company, Standard Oil of New York, Standard Oil of California, Gulf Oil, dan Texaco. Mereka ini melemahkan harga minyak secara multinasional sehingga minyak di negara konsumen melimpah dan akhirnya menimbulkan kerugian bagi negara produsen. Hal inilah yang membuat harga minyak dunia jadi jatuh. Lalu ada sejarah terbentuknya OPEC. Bagaimana sih sejarah terbentuknya OPEC? Ketika pemerintah Venezuela, Irak, Iran, Kuwait, dan Saudi Arabia bertemu di Baghdad untuk mendiskusikan cara-cara meningkatkan harga dari minyak mentah yang dihasilkan oleh masing-masing negara dan melindungi otonomi dan profitabilitas dari minyak negara-negara tersebut. Lalu pada tahun 1970, OPEC dan perusahaan minyak The Seven Sisters menandatangani sebuah perjanjian yang dikenal dengan The Tripoli-Tehran Agreement. Perjanjian ini menempatkan OPEC sebagai organisasi yang mampu secara penuh menetapkan harga pasar minyak internasional. Kemudian ada kasus yang pernah ditangani OPEC. Walaupun banyak sekali kasus yang pernah ditangani OPEC, tapi di sini saya hanya memberikan beberapa contoh saja. Yang pertama yaitu pada tahun 1973, OPEC pernah membuat ekonomi Amerika Serikat dan negara-negara industri barat lainnya bertekuk lutut dengan memperlakukan embargo minyak sebagai protes awal dukungan barat terhadap Israel. Embargo itu membuat perekonomian di negara-negara industri terguncang. Karena apa? Karena pasokan minyak turun drastis.
dan harga minyak menjulang tinggi. Lalu di pasaran minyak global juga terus-menerus turun, menjadi hanya sekitar 30 barel dari lebih 50 barel pada tahun 1973 juga. Lalu, sejak 2016, Arab mencoba menekan harga minyak serendah mungkin untuk menyulitkan negara-negara pengekspor minyak di luar OPEC, terutama Amerika Serikat. Harga minyak kemudian jatuh sampai sekitar 30 dolar Amerika Serikat per barel, apalagi semenjak pandemi COVID-19 semakin meredupkan prospek minyak. Kemudian ada juga kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh OPEC. Yang pertama, menyatukan kebijakan perminyakan antara negara-negara anggota. Yang kedua, memenuhi kebutuhan dunia akan perminyakan bumi. Yang ketiga, menstabilkan harga minyak dunia. Dan yang keempat, menentukan kebijakan-kebijakan untuk melindungi negara-negara anggota. Kemudian yang terakhir, Indonesia juga mempunyai peran di organisasi OPEC. Yang pertama, ikut dalam kegiatan stabilitas jumlah produksi dan harga minyak di pasar internasional. Yang kedua, pada tahun 1988, Profesor Subroto menjadi sekjen aktif sebagai mediator antar konsumen dan produsen. Yang ketiga, pada tahun 2004, Indonesia terpilih menjadi presiden dan sekjen sementara OPEC. Yang keempat, sebagai pihak ketiga yang pernah menangani konflik antar anggota OPEC. Yang kelima, permasalahan ekonomi Indonesia akibat naiknya harga minyak membuat Indonesia keluar dari OPEC. Dan yang keenam, Indonesia pada tahun 2008 bukan lagi produsen minyak, tapi menjadi negara pengimpor. Nah, sekian dari saya, mungkin hanya itu saja yang saya bahas. Semoga bermanfaat.